Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulidia Kasyarani dari Prodi Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang konsep dan prinsip dasar akuntansi penghimpunan dana. Next. Pendahuluan. Pada bab ini, saya akan membahas secara khusus tentang akuntansi untuk penghimpunan dana. Pembahasan diawali dengan bahasan detail tentang ketentuan syariah terkait skema transaksi yang dibolehkan untuk penghimpunan dana. Kemudian akan dibahas tentang aplikasi ketentuan syariah tersebut untuk giro, tabungan, dan deposit. Serta dilanjut dengan praktik pengakuan dan pengukuran pada masing-masing transaksi beserta variasi penetapan di lapangan. Relasi bab ini adalah sebagai dasar pengetahuan dana oleh bank syariah. Penguasaan teori, praktik terkait pengakuan dan pengukuran transaksi penghimpunan sangat penting dikuasai mengingat transaksi ini sangat sering terjadi pada organisasi bank syariah. Next. Berikutnya ketentuan syariah. Penghimpunan dana masyarakat di perbankan syariah menggunakan instrumen yang sama dengan penghimpunan dana pada bank konvensional, yaitu instrumen giro, tabungan, dan deposit. Ketiga jenis instrumen ini biasanya disebut dengan istilah dana pihak ketiga atau DPK. Kendati menggunakan instrumen yang sama, mekanisme kerja masing-masing instrumen penghimpunan pada bank syariah berbeda dengan instrumen penghimpunan bank konvensional. Perbedaan mendasar mekanisme kerja instrumen penghimpunan dana syariah terletak pada tidak adanya bunga yang lazim digunakan oleh bank konvensional dalam memberikan keuntungan kepada nasabah. Keuntungan larangan haramnya menggunakan mekanisme bunga bagi bank syariah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional atau DSN dalam fatwa nomor 1 tentang giro, nomor 2 tentang tabungan, dan nomor 3 tentang deposit. Berikutnya, pada masing-masing fatwa tersebut juga memekaniskan alternatif yang dibenarkan prinsip syariah berdasarkan pada DSN. Yang pertama itu nomor 1 tahun 2000 tentang giro yang disebutkan bahwa mekanisme giro yang dibenarkan berdasarkan prinsip syariah adalah giro yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiyah. Yang kedua atau selanjutnya berdasarkan fatwa SDN nomor 2 tahun 2000, tabungan. Mekanisme tabungan dibenarkan bagi bank syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiyah. Yang ketiga atau yang terakhir adalah deposit yang dinyatakan dalam fatwa DSN nomor 3 tahun 2000 bahwa deposit yang dibenarkan adalah deposit yang berdasarkan prinsip mudharabah. Next. Yang berikutnya adalah tabungan. Tabungan menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 1908 tentang perbankan adalah simpanan penarikan harta dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biliar giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sama halnya dengan giro, mekanisme tabungan yang dibenarkan oleh DSN bagi bank syariah adalah tabungan berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiyah. Tabungan mudharabah harus mengikuti ketentuan mudharabah yang ditetapkan DSN. Sedangkan tabungan wadiyah harus mengikuti ketentuan fatwa SMN dalam praktik perbankan syariah Indonesia. Sebagai dan besar bank syariah menggunakan skema tabungan mudharabah. Next. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa prinsip tabungan bagi bank syariah itu ada dua. Tabungan mudharabah yang mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh DSN dan tabungan wadiyah yang ketentuannya difatwakan DSN. Dalam praktik perbankan syariah di Indonesia, sebagian besar bank syariah menggunakan skema tabungan mudharabah. Dan berikut dibahas detailnya tentang akuntansi tabungan mudharabah yang terlebih dahulu, kemudian dilanjut dengan pembahasan tabungan wadiyah. Next. Akuntansi tabungan mudharabah. Akuntansi untuk tabungan mudharabah adalah penghimpunan dana bentuk lainnya yang menggunakan akad mudharabah. Pada dasarnya mengacu pada PSAK
105 tentang akuntansi mudharabah, khusus yang terkait dengan akuntansi untuk pengelolaan dana berdasarkan PSAK 105 paragraf 25 dinyatakan bahwa dana diterima dari pemilik dana atau nasabah penabung dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai sewajarnya aset non-kas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai yang tercatatnya. Next. Transaksi penambahan tabungan mudharabah. Beberapa transaksi terkait tabungan mudharabah dapat mengakibatkan bertambahnya saldo tabungan mudharabah. Transaksi tersebut antara lain adalah setor tunai nasabah, transfer dari bank lain ke rekening nasabah, transfer dari bank lain ke rekening nasabah, dan penerima bagi hasil mudharabah ke rekening nasabah. Next. Berikut adalah ilustrasi transaksi yang mengakibat bertambahnya rekening tabungan mudharabah nasabah, yaitu seperti pada tanggal 8 Januari 2000 sekian, Ursia menerima transfer dari nasabah BSM cabang Solo sebesar 500.000, dan pada tanggal 17 Ursira menerima kiriman dari nasabah Bank Peduli Syariah atau BPS sebesar 1.500.000, dan pada tanggal 31 Juni 2000 sekian, Ursira menerima bagi hasil tabungan mudharabah dari BSM sebesar Rp20.000. Next. Dan ini adalah untuk jurnal transaksi di atas sebagai berikut. Pada tanggalnya di rekening dituliskan debit kas, berarti debit yang masuk pada kas yaitu sebesar 3.500.000, dan kredit tabungan mudharabah Ursila itu bertambah di kredit sebesar 3.500.000, dan begitu juga berikutnya, debit di atas dan di bawah kredit. Berikutnya. Next. Untuk transaksi yang bersifat transfer antar kantor dalam praktik perbankan biasanya digunakan rekening sementara dengan nama rekening antar kantor atau RAK, seperti dapat dilihat pada jurnal transaksi tanggal 8. Adapun transaksi yang melibatkan transaksi antar barang yang berbeda biasanya diselesaikan dalam mekanisme yang difasilitasi oleh Bank Indonesia atau pihak yang dirujuk oleh Bank Indonesia. Mekanisme ini biasanya disebut dengan clearing. Pada transfer clearing, semua penerima dari akun pembayaran kepada bank lain dilakukan melalui rekening giro pada Bank Indonesia. Next. Transaksi pengurangan tabungan mudharabah. Beberapa transaksi dapat mengakibat berkurangnya saldo. Tabungan mudharabah adalah penarikan tunai oleh nasabah, transfer ke rekening lain pada bank yang sama, transfer pada nasabah bank lain, dan penarikan biaya administrasi tabungan, pajak, dan lain-lainnya oleh bank. Next. Berikut ada ilustrasi transaksi yang mengakibatkan berkurangnya saldo rekening tabungan mudharabah nasabah. Jadi pada tanggal 20 Juli 2000 sekian, mudharabah sebesar 1.500.000. Ursira nasabah Bank Murni Syariah atau BSM cabang Yogyakarta menarik tabungan sebesar tadi 1.500.000, dan pada 11 Juni 2000 sekian, cabang Solo Ursira mentransfer sebesar 500 dari rekening ke rekening tabungan nasabah BSM. Dan pada tanggal 14 Juni 2000 sekian, Muhammadiyah atau BSM Ursira mentransfer sebesar 250.000 dari rekening ke rekening giro nasabah Bank Syariah. Next. Ini adalah jurnal transaksi yang tadi saya sebutkan. Yang pertama itu hampir sama seperti yang tadi. Pada tanggalnya ditulis, dan pada rekening atau nama akunnya itu adalah debit tabungan mudharabah Ursira dan kas, dan lalu ditulis di debit dan kredit. Seperti tanggal 11 bulan 6 2000 sekian, tabungan mudharabah Ursira bertambah di debit 500 dan kredit RAK cabang Solo berkurang 500.
Next. Akuntansi tabungan wadiah. Penyetoran atau penarikan yang dilakukan oleh pemilik rekening setoran tabungan wadiah diterima secara tunai diakui pada saat uang diterima. Setoran tabungan wadiah melalui keliling diakui setelah efektif diterima. Intensif yang diberikan kepada nasabah tabungan mudharabah disebut dengan hak pihak ketiga atas bagi hasil yang dihitungkan dalam presentasi ketentuan yang harus dibayar oleh bank secara periodik sesuai dengan tingkat keuntungan bank syariah. Adapun nasabah tabungan wadiah menerima insentif dalam bentuk bonus wadiah yang bersifat sukarela dan tidak disyaratkan di muka. Berdasarkan PAPSI 2013, pemberian bonus atas simpanan kepala nasabah diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Next. Berdasarkan ilustrasi jurnal pada PASPI tahun 2003, transaksi pembayaran pajak terhadap bonus wadiah langsung mengurangi tabungan wadiah, yaitu sebagai berikut: debit beban bonus tabungan wadiah, kredit tabungan wadiah, kredit kewajiban pajak penghasilan. Akan tetapi dalam praktiknya, bank cenderung menunjukkan jumlah total bonus yang diberikan dalam buku tabungan. Next. Ini adalah contoh jurnalnya dari wadiah. Yang pertama itu debit beban bonus tabungan wadiah bertambah yaitu 20.000 dan kredit tabungan wadiahnya berkurang 20.000 dan debit tabungan wadiah bertambah 4.000, kredit titipan kas negara atau pajak tabungan berkurang 4.000. Next. Giro adalah simpanan penarikan dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet, giro, sarana, perintah pembayaran lainnya, atau dengan memindai buku tabungan. Dalam perbankan syariah, mekanisme giro yang dibenarkan ada dua jenis, yaitu wadiah mudharabah. Dengan demikian dikenal istilah giro wadiah dan giro mudharabah. Dalam praktik perbankan, skema yang umum digunakan adalah giro wadiah. Bagian berikut akan membahas kedua jenis giro tersebut. Next. Giro wadiah. Waktu penitip mengambil dana tersebut. Dalam transaksi giro wadiah ini, nasabah bertindak sebagai penitip dana atau mudih, dan bank bertindak sebagai penerima dana titipan atau mudah. Bank berkewajiban menjaga dana titipan dan bertanggung jawab atas pengembalian bila sewaktu-waktu ditarik oleh nasabah pemilik dana titipan. Keuntungan atas pengelola dana titipan tersebut menjadi milik bank, karena hakikatnya wadiah adalah qadar dan pada prinsipnya tidak ada bonus yang diberikan oleh bank kepada pemilik dana wadiah. Kendati demikian, bank syariah diperbolehkan untuk memberi bonus sukarela kepada pemilik dana wadiah dengan syarat tidak diperjanjikan di muka. Next. Transaksi penambahan giro wadiah. Rekening giro wadiah dapat bertambah melalui transaksi penyetoran tunai, transfer dari tabungan, maupun giro cabang lainnya dari bank yang sama. Penerima cek dari nasabah bank lain dan diuangkan oleh nasabah suatu bank, dan penerima bonus giro wadiah dari bank syariah. Next. Berikut adalah ilustrasi yang mengakibatkan bertambahnya saldo rekening giro wadiah nasabah. Pada tanggal 1 Maret 2000 sekian, Bank Murni Syariah atau BMS cabang Yogyakarta menerima setoran tunai pembukaan giro wadiah atas nama Tarik sebesar 35.000. Dan pada tanggal 5 Maret 2000 sekian, Tarik menerima transfer dari BSM cabang Solo sebesar 5 juta rupiah. Dan tanggal 10 Maret 2000 sekian, suatu hari Tarik menerima bill Edgar dari nasabah bank syariah yang pernah memberi sesuatu dari Tarik seharga 15 juta. Bill Edgar tersebut dicairkan oleh Tarik dan dimasukkan ke rekening giro wadiah Tarik di BSM. Dan tanggal 31 Januari 2000 sekian, Tarik menerima bonus giro wadiah dari BSM sebesar Rp50.000. Next. Berikut adalah jurnalnya. Yang pertama,
seperti tanggal 1 debit bertambah 35.000 dan kredit giro wadiah tarik berkurang 35.000. 35 juta maksudnya. Dan pada tanggal 5 debit truk cabang Solo-nya bertambah 5 juta dan pada di hari yang sama kredit giro wadiah tarik berkurang 5 juta. Dan pada tanggal 10 Maret debit giro pada Bank Indonesia bertambah 15 juta dan pada kredit giro wadiah tarik berkurang 15 juta. Dan debit dan pada tanggal 31 Maret debit beban bonus giro wadiah berkurang 500.000 dan kredit giro wadiah tarik bertambah 50.000. Next. Giro mudharabah. Giro mudharabah merupakan instrumen penghimpunan dana melalui produk giro yang menggunakan akad mudharabah. Giro mudharabah harus mengikuti fatwa DSN tentang mudharabah. Akad mudharabah adalah akad yang digunakan dalam perjanjian antara pihak penanaman dana dan pengelolaan dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dengan membagi keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisab yang telah disepakati sebelumnya. Dan penjelasan konsep terdasar lebih lanjut dapat dilihat pembahasannya di bab berikutnya. Next. Akuntansi giro mudharabah pada prinsipnya sama dengan akuntansi giro wadiah. Pembedanya antara akuntansi giro dan mudharabah giro wadiah adalah giro wadiah yang sudah dibahas dalam hal insentif yang diterima oleh nasabah. Dalam giro wadiah, insentif yang diterima adalah bonus giro wadiah yang bersifat sukarela dan tidak disyaratkan di muka. Adapun insentif yang diterima nasabah giro mudharabah adalah bagi hasil dalam persentase tertentu yang harus dibayar oleh bank secara periodik sesuai dengan tingkat keuntungan bank syariah. Yang artinya di mana giro mudharabah tidak selalu memberikan bonus pada nasabahnya, sedangkan giro mudharabah selalu memberikan bonus yang telah disepakati di awal atau pada akadnya. Sedangkan giro wadiah tidak memberikan presentasi keuntungannya pada nasabah. Malah akan diambil oleh bank, tetapi bank bisa memberikannya secara sukarela oleh nasabah. Next. Berikut adalah tentang jurnal dari giro wadiah. Debit hak pihak ketiga atas bagi hasil bertambah 45.000 dan kredit giro mudharabahannya berkurang 45.000. Debit giro mudharabahannya bertambah 9.000 dan kredit titipan kas negara pajak giro berkurang 9.000. Bertambah. Jadi salah. Debit hak pihak ketiga atas bagi hasil itu berkurang 45.000 dan kredit giro mudharabahannya bertambah 45.000 dan debit giro mudharabah. Dan yang berikutnya debit giro mudharabahannya berkurang 9.000 dan kredit titipan kas negara atau pajak giro bertambah 9.000. Next. Deposit mudharabah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dengan adanya investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah, penyimpan, dan bank syariah atau unit usaha syariah atau UUS. Fatwa DSN Nomor 3 Tahun 2000 menyatakan bahwa deposit yang dibenarkan dalam syariah adalah deposit yang berdasarkan prinsip mudharabah. Dalam transaksi deposit mudharabah, nasabah bertindak sebagai pemilik dana atau si sahibul mal dan bank bertindak sebagai pengelola dana atau mudharib. Dalam kapasitasnya sebagai mudharibit, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang
usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang mengembangkannya, termasuk bermudharabah dengan pihak lain. Next. Modal yang didepositkan harus dinyatakan dalam bentuk tunai, bukan piutang. Adapun pembagian piutang harus dinyatakan dalam bentuk nishab dan dituangkan dalam pembukaan rekening sebagai mudharabah, dan bank menutup biaya operasional deposit dengan menggunakan nishab. Keuntungan yang menjadikan hak dan bank tidak berwenang mengurangi nishab keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan. Siklus kegiatan deposit dimulai dari transaksi pembukaan deposit oleh nasabah. Pada saat itu, antara nasabah dan bank menyepakati nishab bagi hasil dasar dan jangka waktu deposit atau tanggal pencairan deposit. Selama jangka waktu deposit, saldo deposit bersifat tetap karena pengambilan atau penambahan deposit hanya dilakukan saat jatuh tempo atau saat penutupan jika ingin diambil sebelum jatuh tempo. Bagi hasil yang diterima oleh nasabah dimasukkan ke dalam rekening lain, dan pajak yang mesti dibayar langsung diambil dari bagi hasil yang diberikan kepada nasabah. Next. Ini adalah kasus terkait deposit mudharabah. Pada tanggal 1 September 2000 sekian, investasi deposit mudharabah untuk jangka waktu 1 bulan dengan nasabah dengan nishab 60%. Untuk Bank Murni Syariah atau BSM menerima setoran atas nama Budi Jolis 50 juta sebagai nasabah, dan untuk BSM 40%. Berdasarkan perhitungan dispositif pepatah, bagi hasil akan dibayar untuk kelompok deposit mudharabah sebesar 15.000. Atas pembayaran tersebut dipotong pajak sebesar 20% pembayaran bagi hasil dilakukan. Dan dibayarkan deposit mudharabah Bunda Doli sebesar 40.000 dan rekening tabungan mudharabah atas pemilik yang sama. Next. Ini adalah jurnal dari kasus tadi. Yang pertama pada tanggal sekian bulan 6 pada tanggal 10 bulan 6 debit kas bertambah 5 juta dan kredit deposit mudharabah Bunda Doli berkurang 5 juta. Dan pada tanggal 30 September tahun sekian, debit hak pihak ketiga atas bagi hasil deposit mudharabah bertambah 15.000 dan kredit bagi hasil belum dibagikan deposit berkurang 15 juta. Debit bagi hasil belum dibagikan deposit itu 40.000 dan kredit tabungan mudharabah Doli berkurang 32.000. Dan kredit titipan kas negara pajak 8.000. Dan pada tanggal 5 September 2000 sekian, deposit mudharabah Bunda Doli bertambah 5.000 dan kredit kasnya berkurang 5 juta. Next. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dicadangkan sebagai beban yang masih harus dibayar setiap bulannya. Besar pencadangan ini merupakan dua alternatif. Pertama, dicadangkan sebagai total bagian hasil yang akan dibayar selama 1 bulan penuh pada bulan jatuh tempo. Kedua, dicadangkan sebagian besar porsi bagi hasil yang hanya menjadikan beban pada akhir bulan pencatatan. Kemudian pada pembayaran bagi hasil pada saat jatuh tempo, mengakui adanya tambahan hak pihak ketiga atau biaya bagi hasil. Dan terdapat sedikit perbedaan dalam mekanisme penyaluran bagi hasil tabungan dengan bagi hasil deposit. Pada tabungan, bank memasukkan semua bagi hasil untuk tabungan terlebih dahulu sebelum memotong pajak PPh pada pasal 4 ayat 2 agar nasabah bisa melihat besar masing-masing bagi hasil dan pajak. Adapun hasil deposit yang disalurkan kepada nasabah bersifat netral karena sudah dipotong langsung. Next. Penyajian transaksi penghimpunan dana. Penyajian akuntansi yang berkaitan dengan transaksi penghimpunan dana didasarkan pada akad yang digunakan.
PASPI tahun 2003, terdapat beberapa akun yang berkaitan dengan penghimpunan dana akad mudharabah yang disajikan sebagian berikut. Yang pertama, dana mudharabah disajikan sebagai dana syirkah temporer dengan memisahkan antara dana mudharabah yang berasal dari bank dan yang berasal dari bukan bank. 2. Bagi hasil dana mudharabah yang sudah diperhitungkan dan telah jatuh tempo, tetapi belum diserahkan kepada nasabah disajikan dalam pos kewajiban segera. Yang ketiga, bagi hasil dana mudharabah yang sudah diperhitungkan dalam akhir periode tetapi belum jatuh tempo, disajikan dalam pos dan bagi hasil belum dibagikan. Untuk penghimpunan dengan skema wadiah, PASPI tahun 2013 menyatakan bahwa saldo simpanan wadiah disajikan sebesar jumlah nominal untuk masing-masing simpanan. Next. Pengungkapan transaksi penghimpunan dana berdasarkan PASP 2013 untuk dana dihimpun dengan skema mudharabah harus mengungkapkan antara lain. 1. Isi kesepakatan utama akad mudharabah berupa porsi dana dan pembagian hasil usaha. 2. Rincian dana mudharabah yang diterima berdasarkan 1. Jenis mudharabah, mudharabah mutakal, mudharabah mundahyakah, dan yang kedua pemilik dana mudharabah atau bank dan atau bukan bank. Yang ketiga, jenis mata uang dana mudharabah rupiahkah atau valuta asing atau jenis mata uang asing. Yang ketiga, rincian dana mudharabah yang disalurkan berdasarkan 1. Sumber dana mudharabah yang berasal dari mudharabah mutaka atau dan mudharabah mukayyadah. Penerima dana yang kedua, penerima dana mudharabah bank atau bukan bank syariah. Yang ketiga, jenis mata uang yang digunakan. Next. Yang keempat, pihak-pihak yang berelasi baik nasabah, pemilik dana atau syihabul mal atau nasabah penerima penyalur dana mudharabah. Jumlah simpanan yang diblokir untuk tujuan tertentu antara lain sebagai jaminan pembiayaan atau transaksi perbankan syariah lainnya. Yang berikutnya, untuk penghimpunan dana skema wadiah sesuai dengan PAPSI 2003 menyebutkan hal-hal yang harus diungkapkan antara lain. 1. Rincian simpanan mengenai A. Jumlah dan jenis simpanan termasuk pihak relasi. B. Jumlah simpanan yang diblokir untuk tujuan tertentu. Dan yang kedua, pemberian fasilitas istimewa pada penyimpannya. Next. Sekian dari presentasi saya kali ini. Terima kasih.